Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan analisis data PISPK menggunakan tools Inarata. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi pengembangan dari aplikasi Inarata yang sudah pernah dikembangkan oleh Direktorat PKP dan ini oleh teman-teman Badan Litbang dan PKP bekerjasama untuk melakukan updating atau pengembangan lebih lanjut terkait dengan aplikasi yang sudah dikembangkan. Jadi bisa kita lihat ini adalah aplikasi yang terbaru untuk Inarata 4.0. Nah, di sini ada beberapa pengembangan yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada penambahan untuk sheet baru, yaitu sheet keluarga yang nantinya digunakan untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator yang levelnya di keluarga. Lalu juga ada penambahan sheet karakteristik. Sheet karakteristik ini adalah nantinya berisi terkait dengan pengkategorisasian umur berdasarkan tahun, umur bulan, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Lalu ada juga penambahan terkait dengan indikator, ya, nilai indikator untuk prevalensi dan proporsi. Ini kita tambahkan di Inarata versi 4.0 ini. Kita lihat juga di sheet raw data ini sama dengan yang lama ya. Ini ada penambahan untuk rumus untuk indikator KB ya. Kita lihat di sini, kita geser ke kanan. Nah, KB ini ada beberapa penambahan ya, beberapa kolom dari aplikasi yang lama. Selain itu ada juga nantinya di sebelah kanan itu ada indikator KB yang berdasarkan permintaan dari program. Nah, ini di sebelah kanan juga ada kolom baru untuk rokok ya. Ini juga sama permintaan program. Lalu ada juga penambahan untuk karakteristik responden. Jadi kita lihat di sini ada kolom untuk umur hari ini ya. Jadi kita bisa tahu bahwa umur responden pada hari ini itu umurnya berapa. Lalu ada pengkategorisasian, ini umur bulan dan umur tahun. Ini nanti akan kita gunakan, akan kita masukkan ke dalam sheet karakteristik. Selain itu ada juga pengkategorisasian untuk pendidikan. Ini kita sudah buat sesuai dengan kuesioner yang versi cetak. Begitu juga yang pekerjaan. Jadi dari yang kita ketahui bahwa pada saat entry data di aplikasi PISPK itu jumlah pekerjaan sangat banyak sekali ya. Jadi ada sekitar 100-an. Nah, ini kita sederhanakan sesuai dengan kuesioner yang versi cetak. Jadi hanya beberapa kategori pekerjaan saja yang nanti muncul di masing-masing sheet atau muncul di sheet karakteristik. Dan itu ada juga pengelompokan umur. Nah, ini nanti datanya akan kita masukkan di masing-masing sheet yang sudah ada di aplikasi Inarata ini. Oke, bagaimana prosesnya? Kita akan langsung saja melihat hasil unduh raw data ya. Nah, kita lihat di sini hasil unduh raw data yang kita dapatkan dari aplikasi PISPK yang ada di website atau dari Pusdatin itu terdiri dari kolom A sampai dengan kolom BQ. BQ ini adalah keterangan blok 5. Jadi nanti data ini akan kita pindahkan ke dalam aplikasi Inarata. Nah, tentunya sebelum dipindahkan kita harus pastikan bahwa data yang sudah ada di sini itu sudah di cleaning atau sudah dilihat, dicek lagi apakah datanya sudah sesuai atau tidak ada data yang salah terkait dengan umur, terkait dengan pertanyaan indikator dan sebagainya. Yaitu untuk cleaning pastinya sudah diajarkan oleh teman-teman Pusdatin bagaimana melakukan cleaning data. Nah, kita mulai saja untuk memindahkan raw data ini ke dalam aplikasi Inarata. Langkah pertama yang dilakukan adalah karena pada aplikasi Inarata kita menggunakan rumus-rumus yang sudah disiapkan, maka kita samakan dulu untuk format rumus atau regional atau format tanda yang ada di Microsoft Windows kita. Caranya masuk dulu ke control panel ya.
Lalu kita pilih di region, kita cari yang namanya region ya. Region. Setelah itu kita pilih additional setting. Nah, ini kita pastikan desimal simbolnya ini adalah yang koma seperti ini. Jadi di sini ada beberapa opsi ya, ada koma yang garis, ada yang titik, koma yang seperti tanda centang, lalu ada juga yang apostrof di bagian atas. Nah, ini kita rubah menjadi yang seperti garis, koma yang seperti garis seperti ini. Oke, setelah itu kita oke. Kita okekan. Kita tutup. Selain itu, kita juga baiknya mematikan fitur saving auto recovery untuk mencegah Excel berhenti berproses di tengah jalan. Caranya, ini karena saya menggunakan Microsoft Office Excel 2016, itu filenya ada di file, lalu masuk di option. Pada prinsipnya sama untuk seri yang lain ya. Jadi cari saja di file, lalu kita ke option, lalu ke menu save. Nah, ini save auto recover ini kita matikan dengan men-uncheck fitur tersebut. Ya, yang tadinya kondisinya nyala, ini kita uncheck. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mulai copy data ini ke dalam aplikasi Inarata. Kita taruh di kolom A2 ya. Jadi headernya tidak perlu di copy, tapi yang di copy adalah datanya saja. Lalu kita pencet Ctrl sama Shift, kita klik juga panah kanan supaya dia terblok sampai dengan kolom beki. Ingat jangan sampai terlebih ya. Jadi cukup sampai dengan kolom beki saja yang di copy, lalu kita klik panah bawah sehingga datanya ke copy semua. Kita lihat di sini, saya memiliki data 61.841 entry anggota rumah tangga atau individu yang sudah dilakukan pendataan. Ya, ini setelah itu kita klik copy ya, copy. Lalu kita pindahkan ke aplikasi Inarata. Kita taruh di sheet raw data, kita taruh di A5 ya, di A5. Setelah itu kita paste. Lalu kita copy paste juga di sheet keluarga di A2. Kita paste juga. Nah, di sini kita lihat untuk raw data adalah sheet yang digunakan untuk menganalisis di level individu. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang di question itu yang sifatnya individu seperti KB, JKM, merokok. Nah, itu akan kita proses melalui raw data. Nah, sheet keluarga ini kita akan gunakan untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang levelnya di keluarga seperti ODGJ, jamban, dan sarana air bersih. Nah, karena setiap keluarga pasti memiliki jawaban yang sama terkait dengan pertanyaan keluarga, maka kita hanya perlu satu survei ID ya, satu survei ID, karena satu survei ID ini mewakili satu rumah tangga. Nah, ini karena ini datanya data individu, maka kita cukup ambil satu saja survei ID-nya. Jadi seperti kita lihat di sini, kalau misalnya kita filter, itu kalau kita pilih salah satu survei ID-nya, itu maka nanti akan muncul. Jadi ini adalah satu keluarga. Nah, satu keluarga ini pasti memiliki jawaban yang sama untuk pertanyaan yang di level keluarga. Kita cek. Nah, ini kita lihat sarana air bersih, jamban, dan ODGJ pasti jawabannya sama. Oleh karena itu kita perlu hapus salah satu, kita hanya perlu satu survei ID yang unik untuk mewakili satu keluarga ini. Jadi kita perlu hapus sisanya. Jadi kalau misalnya ada 5, maka yang 4 ini kita hapus saja. Nah, cara menghapus duplikasi data ini kita kembalikan dulu. Oke, filternya kita hilangkan. Nah, kita masuk ke data, lalu kita pilih remove duplicate. Setelah itu kita unselect all ya. Kita hanya pilih yang survei ID saja. Seperti saya jelaskan tadi bahwa satu survei ID mewakili satu keluarga. Jadi ini yang membedakan antara aplikasi Inarata yang terbaru ini dengan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu
berbasis status kepala keluarga. Jadi penghitungannya berdasarkan status kepala keluarga. Padahal pada saat kita melakukan cleaning data, itu ditemukan satu keluarga bisa memiliki 2 kepala keluarga. Nah, oleh sebab itu maka harusnya hal itu tidak terjadi. Makanya kita pilih survey ID sebagai ID yang unik. Ya, kita pilih survey ID, kita klik OK. Nah, lalu Excel akan memproses secara otomatis menghapus survey ID yang sama. Kita lihat di sini ada 43.808 duplicate value. Artinya 43.000 ini adalah survey ID yang sama yang sudah dihapus. Tinggal menyisakan 18.032 survey ID. Artinya 18.000 ini adalah jumlah rumah tangganya. Kalau total keseluruhan adalah jumlah individu yang telah dilakukan pendataan. Ya, kita lihat di sini menyisakan 18.032 rumah tangga. Kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita lihat di sini bahwa yang di level keluarga itu akan menganalisis untuk yang ODGJ, air bersih, dan jamban. Oleh karena itu, variabel-variabel lain yang sifatnya individu itu kita hapus terlebih dahulu. Kita lihat di sini bahwa variabel-variabel yang individu seperti pemantauan tumbuh belita, imunisasi, ASI eksklusif, persalinan vaskes, KB ini kita hapus saja. Kita lihat dari kolom beki ke kiri. Kita hapus sampai dengan surveyor. Ini kita hapus saja, kita klik kanan, kita delete kolomnya. Sehingga dia sampai di kolom AH. Nah, ini adalah variabel-variabel yang nanti akan kita gunakan untuk analisis. Ini juga perlu dihapus yang jumlah ART karena kita tidak gunakan. Lalu petugas juga sama sampai waktu entry. Sisanya kita biarkan saja. Nah, kita lihat di sini bahwa dari kolom Y sampai kolom ke kanan sampai kolom AR itu sudah ada rumus-rumus yang nanti akan digunakan untuk melakukan analisis secara otomatis. Jadi ini kita cukup kopikan ya satu baris ini di baris kedua ini sampai dengan baris terakhir data tersebut. Jadi kita lihat tadi di sheet keluarga ini saya memiliki 18.000 data, berarti nanti baris 2 ini di copy sampai dengan baris ke 18.000. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, kita lihat bahwa datanya sudah tercopy sampai dengan, kita cek lagi ya. Datanya kita pastikan sudah tercopy sampai dengan baris terakhir. Ya, kita cek. Nah, ini kita cek ke kiri. Nah, ini sudah sampai baris terakhir. Oke, ini untuk di sheet keluarga. Untuk sheet raw data, ini kita biarkan saja sedemikian rupa ya, jadi tidak ada kolom yang kita hapus. Oke, kita cukup mengkopikan rumus yang ada di baris kelima ini ke baris terakhir. Kita klik di sini, lalu kita blok saja, pencet shift sama control, lalu panah kanan, lalu kita klik 2 kali. Ya, rumus yang ada di ini kita kopikan ke baris terakhir. Kita klik di sini. Ya, ini kita lihat ya, sudah tercopy semua. Kita cek juga sama dengan yang ada di keluarga tadi. 60 saya punya 61.000 data ya. Nah, ini sudah tercopy sampai dengan baris terakhir. Kita cek di sini. Ini adalah baris terakhir. Kita cek ke kanan, itu sudah tercopy semua rumusnya. Setelah kita periksa bahwa datanya atau rumusnya sudah tercopy sampai dengan baris terakhir, baik di raw data maupun di keluarga, maka proses selanjutnya adalah
kita merunning sintak tersebut ya, sintak yang sudah ada di sheet Inarata. Caranya adalah kita klik masuk di menu data ya, menu data, lalu kita pilih refresh all. Oke, di data lalu kita pilih refresh all. Oke, jika nanti muncul pop-up message seperti ini ya, there's already data in Inarata bla 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 bla. Do you want to replace? Ya kita pilih yes saja. Jadi nanti akan beberapa kali muncul permintaan untuk mereplace data yang ada di file Inarata ini. Kita klik yes saja. Proses ini juga tergantung dari spesifikasi laptop yang digunakan untuk melakukan analisis ya. Jadi kalau spesifikasinya bagus, maka prosesnya akan semakin cepat. Kita klik yes saja sampai terakhir, sampai selesai, sampai dia tidak muncul pop-up message ya. Setelah proses tersebut selesai, bisa kita cek di masing-masing sheet yang ada di file Inarata ini. Kita mulai dari sasaran SPM ya. Kita lihat datanya sudah masuk ke dalam masing-masing sheet. Nah ini yang blank ini kita bisa hilangkan ya. Kita klik tombol filternya, lalu blanknya kita hapus. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain atau tabel-tabel yang lain. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kondisinya all ya, seperti hamil ini, maka kita cukup pilih yang angka 1 saja. Oke, yang angka 1. Nah, ini sudah angka 1, usia 7-15 tahun, kita klik yang kondisinya 1. Ya, jadi nanti tidak akan muncul semua datanya. Jadi yang sesuai kondisi saja. Oke, jika sudah, kita bisa lakukan di semua sheet yang ada di Inarata, dari mulai sasaran SPM sampai dengan sheet yang terakhir. Nah, selanjutnya kita cek lagi, misalnya di ya ada IKS yang blank, ini kita hapus dulu. Ini kita cek lagi ya. Kita masuk di karakteristik. Nah, ini di karakteristik itu ada beberapa kategori yang tidak muncul. Nah, cara memunculkannya kita cukup klik tombol filter ini ya, di sini manual filter. Kita centang yang sesuai kategori 10, 15, 25, 35, 45, 55, 9 sampai 65 tahun. Nah, untuk pengkategorian umur ini sebetulnya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihat di sini di raw data, karena dia mengambil dari sheet raw data, ya kita cek di sini untuk karakteristik umur. Kategori umur tahun. Nah, ini ada rumus-rumus yang sudah diberikan. Jadi ini tidak kita kunci, tapi bisa dimodifikasi. Kita lihat di sini. Kategorinya 5-9, 10-14, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa ubah dengan mengubah angka-angka yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya mau dirubah range-nya misalnya menjadi per 2 tahun atau 3 tahun, kita tinggal rubah angkanya saja. Jadi nanti disesuaikan, misalnya 3 tahun berarti ini jadi 8 ya. Lalu di sini jadi berubah menjadi 8. Misalnya seperti itu.
Oke, ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman di puskesmas. Begitu juga dengan yang umur bulan ya. Umur bulan ini sama juga ya. Kategori umur bulan ini bisa diubah untuk kategorisasinya berapa bulan. Seperti itu. Oh ya, ini untuk kategori umur tahun yang di sini ya, di kolom DA. Jadi yang dirubah itu adalah di kolom DA dan kolom CZ. Seperti itu. Ini yang bisa dirubah untuk umur. Oke, kembali ke karakteristik. Ini kita pilih lagi ya, yang tadi sudah muncul. Ini bisa kita sort ya. Home, kita sort A to Z. Oh, ini sudah di beberapa Microsoft Excel harusnya ini bisa tersort dari angka 5 ke bagian atas ya, karena ini sebetulnya default dari Microsoft Excel-nya. Jadi di saya ini 59 tahun harusnya di bagian atas, tapi ini masuk di bagian bawah ya. Setelah 55 harusnya ini dia di bagian atas. Saya coba sort, tidak mau ya. Oke, karena ini dia menghitung karakter ya, sifatnya karakter char, jadi dibaca dari mulai umur 1. Jadi nanti bisa di copy saja ke sheet yang berbeda, lalu kita bisa pindahkan umur yang 59 tahun ini ke bagian atas. Lalu yang umur bulan juga sama, jika tidak muncul maka kita centang yang ada kategorisasinya. Oke, yang blank kita hilangkan. Jenis kelamin. Oke, ini untuk karakteristik sudah selesai ya. Di sini bisa juga kita tambahkan dengan grafik ya. Kita cukup masuk di analyze, lalu kita pilih pivot chart. Nah, ini kita bisa pilih beberapa option dari grafiknya. Kita mau pilih yang mana tergantung dari kebutuhan. Misalnya saya pilih yang kolom ya. Kolom, lalu kita klik OK, nanti akan terbentuk grafik untuk kategori umur. Nah, ini juga bisa kita modify ya templatenya ya. Desainnya bisa seperti ini. Ini sesuai dengan Microsoft Office-nya ya. Jadi fitur-fitur ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa juga tambahkan dengan tabel label ya. Misalnya ini kita bisa add data label. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini custom aja untuk bisa dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Oke, selanjutnya silakan diperiksa masing-masing kolomnya ya, masing-masing sheetnya, apakah datanya sudah masuk ke dalam masing-masing sheet tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang blank seperti ini, kita bisa hapus saja dulu supaya tidak mengganggu tampilan tabel yang sudah ada. Nah, ini all ini kita ganti menjadi 1. Oke. Kita bisa kecilkan ya. KB di program ini yang blank kita hapus. Oke, selanjutnya silakan diperiksa di masing-masing sheet yang ada di Inarata. Setelah melakukan pemeriksaan, jangan lupa file ini kita simpan ya. File, save as, misalnya ditaruh di salah satu folder Inarata 4.0, misalnya per tanggal bulan ini. Setelah dilakukan penyimpanan dan kita sudah melakukan pemeriksaan untuk semua kondisi bahwa kondisinya dalam kondisi 1. Nah, ini kita bisa temukan namanya fitur tracking ya.
Jadi fitur tracking ini hampir sama dengan Inarata di versi sebelumnya. Kita bisa menampilkan data dari misalnya untuk responden yang didiagnosis TB tapi tidak minum obat. Nah, ini juga ada suspeknya ya. Suspek ini berarti mempunyai gejala TB. Kita lihat di sini, misalnya seperti ini di TB. Begitu kita klik di kolom yang sebelah kanan ini, misalnya Sri Katon ya. Oke, ada 3 orang yang didiagnosis tapi tidak minum obat TB. Ini kita klik 2 kali, akan terbentuk sheet baru yang isinya adalah responden atau anggota rumah tangga yang didiagnosis TB tapi tidak minum obat. Jadi kita bisa tracking sampai dengan kepala keluarganya siapa, alamatnya di mana, lalu lengkap dengan provinsi, kabupaten, dan kelurahannya. Kita bisa cek di sini siapa saja yang menderita TB paru tapi tidak minum obat secara teratur. Nah, ini ada keterangan anggota rumah tangganya. Oke, itu untuk fitur tracking. Jadi setiap ada tulisan tracking kita bisa mencari detail lengkap keluarga yang masuk dalam kategori tersebut. Misalnya kita cari lagi yang KB ya. Misalnya wanita yang sudah menikah, tidak hamil, dan tidak ber-KB. Nah, ini kita misalnya di Lematang ya. Lematang kita klik 2 kali, maka akan terbentuk 21 ya. Jadi ini di sini kita lihat di sini ada 21 anggota rumah tangga. Maka di sini totalnya hanya ada 21. Jadi nanti akan terbentuk sheet baru untuk fitur tracking. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Inarata versi 4.0. Jadi pembaharuan dan updating dari versi sebelumnya kira-kira seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial ini. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan gabung data raw data PISPK dengan data program. Untuk menggabungkan data PISPK dengan data program, kita menggunakan data asli dari hasil unduh dari website PISPK. Tentunya data-data ini adalah data yang sudah clean atau yang memang sudah layak untuk dianalisis. Sebagai contoh di sini saya memiliki data salah satu PKM yaitu PKM Karangan. Lalu ada juga data program dari PKM Karangan berupa data stunting. Nah, untuk menggabungkan dua data program tersebut tentunya kita harus memiliki satu ID unik ya yang untuk bisa disatukan atau menjadi acuan untuk dapat menggabungkan dua buah data. Jadi di sini sebagai contohnya adalah data NIK. Jadi NIK ini setiap responden pasti memiliki satu NIK yang unik. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk menggabungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, karena itu penulisan NIK pada data program menjadi sangat penting supaya bisa disatukan tidak hanya dengan data PISPK, namun juga bisa disatukan dengan data yang lainnya. Nah, data stunting seperti ini contohnya. Ada data pengukuran, tinggi badan, berat badan per U, Z-score, BB per U, terus statusnya seperti apa. Oke, ini adalah data stunting. Ada juga data TB yang seperti ini. Ini juga data yang sudah bisa disatukan dengan data PISPK karena sudah memiliki ID unik atau NIK dalam pelaporannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nantinya data-data tersebut akan kita jadikan satu data yang besar, satu kesatuan antara data PISPK dengan data program yang lainnya agar bisa dijadikan acuan atau bisa menjadikan perbandingan untuk dilakukan analisis lebih lanjut agar intervensinya menjadi lebih tepat.
Oke, kita mulai saja. Untuk melakukan penggabungan data, ada dua metode. Yang pertama kita menggunakan sintak, yaitu dengan menggunakan VLOOKUP, atau ada juga menggunakan yang namanya Power Query. Nah, Power Query sendiri itu adalah fitur add-on tambahan dari Microsoft Excel yang versi 2016 ke atas. Jadi kalau misalnya versinya Microsoft Excel Bapak Ibu sekalian itu di bawah 2016, maka bisa mengunduhnya di website Microsoft dengan kata kunci yaitu Power Query. Nah, kalau misalnya sudah menggunakan Microsoft Excel versi 2016 ke atas, maka tinggal mengaktifkan menu tersebut di menu File, lalu Option, kita pilih Add-in, lalu kita pilih ke Com Add-in. Kita klik Go. Nah, ini Microsoft Power Pivot-nya atau Power Query ya. Di sini tampilnya Power Pivot, tapi ini sebetulnya mengaktifkan juga Power Query. Nah, ini kita centang lalu kita oke-kan. Nanti akan muncul satu opsi tambahan di sini, Power Pivot. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita jadikan raw data ini menjadi format tabel. Caranya adalah kita insert, lalu kita klik tabel. Oke, ini maka akan memblok ya seluruh datanya, dan kita biarkan centang pada my table has header. Kita klik OK. Nah, bentuknya akan seperti ini, akan berubah dan ada warnanya. Ini formatnya sudah format tabel. Lalu kita beri nama, table name-nya misalnya raw data SPK. Untuk penamaan ini tidak boleh ada spasi ya, jadi rapat-rapat seperti ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya supaya prosesnya lebih mudah, maka data yang ada di program itu kita jadikan satu file dengan data yang akan dengan data PISPK yang akan kita gabung. Caranya kita buka data tabelnya. Misalnya stunting ini kita pindahkan, kita klik kanan, lalu kita pilih move or copy. Setelah itu kita pindahkan ke file raw data. Lalu kita pilih create copy, kita centang, lalu kita OK. Nah, ini kita coba pindahkan ke belakang. Data ini juga kita pindahkan menjadi format tabel dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik insert, lalu tabel. Setelah terblok semua, kita klik OK. Lalu kita beri nama tabelnya, misalnya stunting. Oke, satu lagi adalah data TB. Kita bisa pindahkan juga. Klik kanan, move copy, pindahkan ke tabel data PISPK. Kita pindahkan ke belakang. Lalu kita jadikan tabel. Oke, lalu namanya TB. Setelah selesai, kita mulai melakukan penggabungan data. Caranya, kita ke data, lalu kita pilih from tabel. Oke, jika sudah, kita cari kolom NIK. NIK. Nah, kolom NIK ini, karena bentuk awalnya dari desimal, kita ubah menjadi format format teks supaya tidak ada tambah logo E plus ini. Kita ganti menjadi format teks. Kita replace current. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, kita pilih file, close and load to. Lalu kita bikin only create connection. Kita load.
Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah, kita juga lakukan hal yang sama untuk tabel yang lainnya, yang stunting. Kita pilih data, lalu from tabel. Setelah itu kita cari NIK. Ini kita jadikan teks. Replace current. Setelah itu file close and load to. Kita only create connection. Kita load. Selanjutnya untuk yang TB sama, kita pilih from tabel. NIK-nya kita ubah menjadi format teks. Lalu kita file close and load to, only create connection, load. Nah, jika sudah, baru kita lakukan proses penggabungan. Nah, kita lihat di sini, kita pilih masih di menu data, kita ke new query, lalu combine queries, kita merge. Merge itu artinya menggabung. Oke, kalau sudah, yang pertama kita gabung. Yang di atas adalah tabel utama ya. Tabel utama adalah tabel raw data PISPK. Tabel di bawah adalah tabel yang akan kita gabung, yaitu tabel stunting terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita cari yang di atas NIK sebagai key variable. Kita klik, lalu kita klik juga yang stunting di bawah NIK. Nanti Excel akan memproses secara otomatis, mengestimasi berapa yang cocok antara data PISPK dengan data stunting. Kita lihat di sini ada 1134 data yang cocok dari 41.980 baris. Artinya nanti ada beberapa data yang tidak ada datanya, kemungkinan besar dari data program mungkin tidak didata pada saat pendataan PISPK. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, data stunting tersebut akan muncul di paling belakang, yaitu keterangan blok 5. Ini belum selesai, kita klik lagi tanda panah kiri, panah kanan ini, kita klik. Lalu kita pilih kolom mana yang akan kita pakai atau kita gunakan atau kita gabungkan dengan data PISPK. Bisa pilih semuanya atau kita bisa pilih beberapa saja. Misalnya kita mau mencocokkan dengan namanya. Nama kalau nggak salah tadi kosong ya, berarti kita ke nama ortu saja. Lalu tanggal pengukuran, berat badan, tinggi, BB per U, Z100 per U, TB per U. Ini kita jika dibutuhkan kita bisa centang. Jika sudah selesai kita klik OK, maka data tersebut akan masuk di setelah keterangan blok 5. Nah, ini datanya. Oke, jika sudah selesai, kita bisa file, close and load to, lalu kita pilih create tabel untuk membuat worksheet yang baru untuk data gabung antara data PISPK dengan data stunting. Kita load. Nah, ini akan memproses secara otomatis datanya. Oke, setelah selesai, kita bisa lihat di sini, ini terbentuk worksheet yang baru. Kita bisa cek untuk data yang ada ya. Jadi data yang kosong tidak perlu kita tampilkan. Misalnya yang kode stuntingnya kita coba di sini yang bermasalah, misalnya pendek, sangat pendek. Nah, ini bisa kita analisis lebih lanjut dengan data PISPK. Misalnya apakah anggota rumah tangga tersebut atau rumah tangga tersebut memiliki JKN atau tidak, atau orang tuanya perokok atau tidak, sehingga anaknya menjadi stunting. Kita bisa cek, kita geser ke kiri nama orang tuanya. Oh ya, ini kita coba cocokkan ya, nama orang tuanya yaitu Ahmad Toha. Kita cek di data PISPK nama orang tua atau nama kepala keluarga siapa. Itu adalah nama kakak.
Ahmad Toha juga. Kita cek Ahmad Toha di sini. ID-nya adalah sekian ya, C0. Nah, ini kita bisa sorting ya, sort yang memiliki ID tersebut. Nanti kita bisa cek anggota keluarganya seperti apa. Kita cek di sini ya. Ini kita copy saja. Lalu kita bisa set di sini. Nah, ini kita pilih yang ini. Oh, ternyata dia hanya satu ya. Ini agak aneh datanya. Coba kita oh iya, ini karena di sort yang sebelahnya kita ganti. Nah, ini stuntingnya kita blanknya kita isikan juga. Nah, kita lihat di sini Ahmad Toha memiliki 3 anggota rumah tangga. Nah, kita lihat di sini untuk dia stunting, dia memiliki air bersih, jambannya juga bagus. Apakah kita lihat di cek individu apakah ada yang merokok? Nah, ini kepeserta JKN ternyata cocok, tidak ada yang merokok. BAB di jamban juga bagus. Berarti kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan anak tersebut menderita stunting. Nah, ini adalah contoh untuk menggabungkan data antara database PK dengan data program menggunakan Power Query atau Power Pivot. Selanjutnya kita akan coba menggabungkan data dengan metode menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita mulai saja. Dari PKM Keranggan ini, setelah dijadikan tabel, misalnya kita akan menggabungkan PKM Keranggan dengan data TB. Nah, yang ini kita minimize dulu aja, di close dulu. Kita pindahkan data TB ini. Nah, ini kita mau memindahkan status yang memiliki TB paru, penyakit TB paru dan kondisi penyakit lainnya. Oke, caranya kita klik di PKM Keranggan, kita ketikkan di sini. Ini masih sama, berbasis NIK ya. Jadi kita VLOOKUP, kita cari NIK. Oh maaf, ini tidak di bagian atas ya. Jadi ini saya coba ketik di bagian atas. Sini kita VLOOKUP, lalu kita pilih yang NIK, lalu koma ya, kita pilih data TB. Oh sebentar, oh ya, ini adalah titik koma ya, bukan koma. Jadi sama dengan VLOOKUP NIK titik koma, lalu kita pilih data TB, kita blok dari mulai NIK bagian atas, NIK bagian atas, lalu kita blok semuanya sampai kolom L dan seluruh datanya. Nah, setelah itu kita pilih kolom berapa yang mau akan kita ambil datanya. Jadi kita mulai ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita ambil ke kolom 8, di sini ketik 8. Lalu kita pilih false. Lalu kita enter. Maka yang memiliki atau datanya sama dengan NIK yang di PKM Karangan ini, di raw data dengan yang data TB, maka akan ada datanya. Kita lihat di sini ada TBC paru, TBC ekstra paru, dan NA. NA ini berarti datanya tidak cocok antara NIK yang ada di raw data dengan yang ada di data program. Atau bisa jadi pada saat pendataan PISPK responden tersebut tidak dilakukan pendataan. Kita coba cek ya. Nah, ini TBC paru. Nanti bisa kita lihat riwayatnya, apakah pada saat pendataan PISPK orang tersebut sudah menderita TB paru atau belum.
Ini kita lihat, ternyata banyak yang pasien baru, ada juga yang pasien lama yang sudah menderita TB paru dan dia minum obat secara teratur. Tapi pada saat pemeriksaan ke pendataan di data program, ternyata masih didiagnosis TB paru. Kita lihat ada juga yang minum obat dan ada yang didiagnosis tapi tidak minum obat. Ada juga kita cari yang bergejala ya, ternyata dia TB paru. Oke, ini adalah cara menggabungkan data dengan menggunakan VLOOKUP. Oke, tutorial untuk analisis data menggunakan Inarata cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika nanti ada kendala dalam analisis raw data ini, bisa menghubungi saya di alamat yang nanti akan saya sampaikan di akhir video.